Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asab Angsurah. Saya dari kelas 12 MIPA 7. Dan untuk ujian praktek kali ini, yaitu ujian praktek matematika wajib, saya akan membawa materi untuk kelas 10, yaitu aturan sinus, penerapan aturan sinus untuk mencari besar sudut pada segitiga. Langsung saja kita mulai. Aturan sinus. Dengan aturan sinus, kita bisa menentukan suatu sisi atau suatu sudut jika diketahui suatu sisi dan sudut yang berada atau saling berhadapan. Contoh seperti ini. Kita lanjut saja ke soal, yaitu diketahui segitiga PQR dengan PR sama dengan 80 cm dan QR-nya sama dengan 4 akar 6 cm dan sudut P-nya sama dengan 60 derajat. Ditanyakannya, ditentukanlah besar sudut PQR. Nah, pertama-tama kita gambar dulu segitiganya untuk menentukan apakah ini bisa memakai aturan sinus atau tidak. Nah, kira-kira seperti ini ya segitiganya. Lalu langsung kita operasikan. Sudut sisi QR 4 akar 6 kita bagi dengan sin sudut P, itu sin 60 derajat. Nah, sama juga dengan sisi PR yaitu 8. Kita bagi dengan sin sudut Q, kan tidak ketahui, kita tulis aja dengan alfa. Nah, setelah ini kita kali silangkan, yaitu 4 akar 6 sin alfa sama dengan sin 8 sin 60 derajat. Nah, karena ini ada pengkali, kita akan pindah luaskan ke sini menjadi sin alfa sama dengan 8 sin 60 derajat bagi 4 akar 6. Nah, setelah ini sin alfa berarti sama dengan, karena ini adalah sudut istimewa sin 60 derajat, kita tentukan dulu berapa itu. Dapat ditulis 1/2 akar 3 bagi 4 akar 6. Nah, kalau sudah seperti ini, sin A kan 8 dikalikan setengah itu 4 akar 3, kita tulis lagi 4 akar 6. Nah, karena ini sama, kita tewaskan, tewas, jadi tersisa sin alfa sama dengan akar 3 per akar 6. Bisa ditulis juga dengan akar 3 per 6. Nah, bisa juga diperkecil lagi menjadi akar 1/2. Nah, bisa juga kita tulis lagi menjadi akar 1 per akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kan akar 1 T1, akar 2 kita tulis saja akar 2. Nah, setelah ini kita rasionalkan, jadi dikali akar 2 sama dengan 1 dikali akar 2 sama dengan 1, sama dengan akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, seperti ini. Nah, akar 2/2 T sama dengan 1/2 akar 2. Nah, karena ini adalah bilangan sudut istimewa, kita tentukan sin berapa dari 1/2 akar 2. Ternyata 45 derajat. Nah, jadi besar sudut PQR adalah 45 derajat.
Jadi besar sudutnya 45 derajat. Nah, langsung saja ke soal. Nilai maksimum dan minimum dari f x y sama dengan 6x tambah 3y dengan kendala x tambah y lebih kecil dari 6. 2x tambah 5y lebih besar dari 20, x lebih besar dari 20, dan y lebih besar dari 20. Pertama-tama kita buat dulu garis koordinat. Untuk menentukan y dan x, nah pertama-tama kita tentukan dulu x. Untuk menentukan x, gampang caranya, kita tinggal tutup y-nya. 6 dibagi x sama dengan 6. Lalu untuk mencari y, kita tutup x-nya. 6 dibagi y sama dengan 6. Kita tulis 6. Nah, lalu ke bagian sini. Untuk menentukan x, kita tutup y-nya. Berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kira-kira di sini. Lalu untuk menentukan y, kita tutup x-nya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kira-kira di sini. Nah, lalu kita tarik garis di sini, ini di sini. Karena 6 lebih kecil, berarti titik aksirannya mendekati 0. Garis aksiran, maaf. Nah, di sini disebutkan 20 lebih besar, kita berarti aksirannya menjauhi 0. Di ini. Ini disebut daerah penyelesaian. Nah, jadi poin yang kita ambil adalah 6, 4, dan di sini titik temunya. Nah, di sini kita misalkan dengan A. Nah, untuk mencari X dan Y dari A, kita operasikan dulu yang ini. Jadi 2X tambah 5Y sama dengan 20. Karena saya ingin menghabisi 2X, jadi saya kalikan 2 yang ininya. Jadi saya kalikan 2. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Lalu kita kurangi 20 kurangi 12 sama dengan 8. 5Y dikurangi 3Y sama dengan 2Y. Lalu maaf, ini kali 2 ya, bukan 3. Nah, 2 berarti sisa 3Y. 2X tewas. Jadi sisanya segini. Nah, lalu kita pindahkan 3-nya pindahkan 3 Y sama dengan 8/3. Kita pindah ruaskan yang 3-nya. Jadi 8/3. Nah, setelah itu kita cari lagi f x tambah y sama dengan 6x tambah 3y. Nah, kita cari dulu y-nya ya, x-nya. Kan ini y, berarti x-nya belum diketahui. Nah, berarti kita sesuai dengan yang ini. Kita tulis ulang, x tambah y sama dengan 6. Berarti x tambah 8/3 sama dengan 8/3 sama dengan, nah saya kan akan supaya sama dengan ini penyebutnya, kita kalikan 3. Kan ini kan sama dengan 6/1, kita kalikan 3, maaf. Jadi 18/3.
Jadi 18/3, maaf di sini aja, 18/3 ini jadi X dikurangi, kan ini pindah ruas, jadi kurangi 8/3 sama dengan 10/3. Nah, kalau sudah diketahui berarti X nya 10/3, Y nya 8/3. Nah, kalau juga seperti itu, kita tinggal mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kan ini poin ini sama dengan 0/6. Terus ini berarti 0,4. Lalu kita pindah yang ininya. Kan 3 poin yang ambil tadi, jadi 10/3, 8/3. Nah, setelah itu kita kalikan. 0 dikali 6, 0. 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, setelah itu kita kalikan lagi. 0 ditambah 4 dikali 3, 12. Lalu 10 dikali 6 sama dengan 60 dibagi 3, 20. Ditambah 8 dikali 3, 24. 24 bagi 3 sama dengan 8. Sama dengan 18, 12, 8. Nah, maaf, 28. Nah, ini kan 28 paling besar, berarti itu nilai maksimum. 12 yang paling kecil berarti itu nilai minimum. Jadi nilai maksimumnya adalah 28 dan nilai minimumnya minimumnya adalah 12. Nah, dan untuk materi kelas 12 saya akan membawakan tentang kombinasi dengan soal suatu regu cerdas cermat terdiri 3 siswa. Jika tersedia 10 siswa yang dapat dipilih dalam anggota regu, berapakah banyak cara menyusun regu cerdas cermat? Rumus kombinasi adalah C NR sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial Langsung kita kerjakan. N nya adalah 10. Kenapa 10? Karena ini yang paling banyak. Syarat menjadi N adalah harus yang paling banyak. 10 dalam kurung 10, R nya adalah 3 faktorial, ini 3 faktorial sama dengan 10 faktorial, 7 faktorial, 3 faktorial. 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 kali 8 dikali 7. Nah, ini karena sama jadi tewas. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2. Kenapa saya tidak menuliskan 1? Karena akan sama aja jawabannya 3, seperti 3 dikali 2. Nah, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Tewas. 8 bagi 2 sama dengan 4. Tewas. Berarti dengan 10 dikali 3 dikali 4 sama dengan 120. Jadi banyak cara menyusun regu cerdas cermat adalah 120.